Shalom Kak Adi. Masih mau nyanyi satu lagi lagu bersama dengan Rishi Worship. Ini lagu benar-benar paling terakhir. Saya mau semuanya maju ke depan, penuhi tempat yang di depan sini. Kita tunggu yang lain ya Kak Adi. Di atas kalau mau gabung di bawah. Siap, ayo turun semua ke bawah, maju ke depan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan Jalan kebenaran. Shalom teman-teman, tolong masuk suruh potong mulai pada.
Oke baik teman-teman, shalom, selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua di Instagram Persekutuan Anak Kristen ini. Kita akan menaikkan ibadat ketong pada hari ini, dan malah ketong menaikkan pujian syukur yang berkata, lebih dari pemenang. Kaki bersama-sama yang lebih dahsyat buat Tuhan. Mari Bapak berdoa. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita ulangi sekali lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita tepuk tangan tinggi di atas kepala. Kami percaya Engkau yang buat kami lebih dari pemenang. Mari sama-sama ikuti saya katakan. Kita lebih dari pemenang. Di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oke baik, shalom teman-teman. Oke, kita akan masuk dalam doa pembuka, dan malah kita menaikkan pujian syukur yang berkata, bersyukurlah, datang ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelentaranya dengan hati bersuka cita, dan lihatlah
Betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, walau selamanya kasih setianya. Malah kita berdoa mulai. Ya di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sangat bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, anak-anak persekutuan anak Kristen di tempat ini. Kami telah akan beribadah kepada Engkau, walaupun melalui live, tapi kami percaya berkat Tuhan selalu ada pada kami. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kita akan masuk dalam doa pengampunan dosa dan malah kita menaikkan pujian syukur yang berkata, lebih dalam ku menyembah. Teman-teman, malah kita mengaku segala dosa kita, karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dia sanggup menyelamatkan kita atas segala dosa dan perbuatan kita. Malah kita mengaku segala dosa kita dengan tulus dan ikhlas, maka Tuhan akan menyembuhkan, akan melengkapi segala dosa kita. Setiamu ya pada sepanjang hidup, karamu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, lebih segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mendapat angkat pujian ini sekali lagi. Sungguh besar setiamu, yang dari sepanjang hidupku. Jaramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan
Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh yang kebenaran selamanya. Kau disembah, kau di Teman-teman, kita akan masuk dalam doa pengampunan dosa dan mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami sembah dalam anak Yesus Kristus, kami sangat bersyukur atas kesempatan telah Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami akan beribadah kepada Engkau. Ya di surga, terima kasih karena Engkau telah menuntun kami dari pagi hingga malam ini. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan dan damai sejahtera untuk kami. Ya di surga, kami minta ampun atas segala dosa kami, dosa perbuatan, pikiran, dan tingkah laku kami yang sering menyakiti hati-Mu ya Bapa. Kami mohon ampun atas segala dosa kami. Sucikan kami dan layakan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa yang di surga. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Kak Adilete. Untuk itu, mari kita mengangkat pujian yang berkata, Tuhan aku rindu. Aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan ku rindukan Kau hadirat. Rindukan Kau hadir di sini saat ini. Ku rindukan Kau saat ini, Yesus. Silakan. Oke, terima kasih Evel. Ini sebelumnya kakak punya suara kedengaran kok? Dengar Kak, dengar. Oke, siap. Soalnya di sini agak nge-lag jadi. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita sama-sama mengharap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah Bapa kami di surga. Bapa yang kami sembah lewat Putra-Mu Yesus Kristus, dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih kami haturkan kehadapan hadirat-Mu Tuhan, atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Lewat nafas kehidupan, keselamatan yang masih kami rasakan hingga saat ini, Tuhan. Tak mampu kami anak-anak-Mu untuk membalas kasih setia-Mu, Tuhan. Dan tetap kami datang menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Bapa, di malam hari ini, Tuhan, di jam ibadah kami pada malam hari ini, Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan, mari Engkau yang memakai hamba-Mu yang berbicara. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan kepada adik-adik nanti, Tuhan. Biarlah semuanya itu berasal dari Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan anak-Mu, Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami telah datang dan berdoa hanya kepada Allah Bapa di surga. Amin. Baik. Shalom. Selamat Salam. malam untuk kita semua.
anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan, kita masih merasakan nafas kehidupan hingga saat ini, walaupun kita dibatasi, kita hanya bertetapan berseberangan layar, tetapi kita masih ada hingga saat ini, kita masih sehat, di tengah ancaman virus corona ini adalah suatu mujizat yang begitu luar biasa, dan juga bukti kasih penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Yang kedua, kakak berterima kasih kepada teman-teman dari Persekutuan Kristen yang telah mempercayakan kakak untuk membawakan khotbah kita pada malam hari ini. Baik, tema besar kita itu adalah melayani Tuhan atau melayani manusia. Sangat menarik sekali tema besar kita pada ibadah kita pada malam hari ini. Tentunya akan menuai banyak kontroversi karena ada pihak yang mengatakan bahwa alangkah lebih baik kita menyembah Tuhan. Ada pihak yang mengatakan bahwa ketika kita menyembah manusia, itu sudah penjabaran di mana kita juga menyembah Tuhan. Ada dua kubu yang saling bertentangan, tapi terlepas dari itu semua, kita harus perlu tahu terlebih dahulu, apa sih itu melayani? Apa sih itu pelayanan? Itu perlu yang kita tahu, hal mendasar yang perlu kita tahu sebelum kita disebut sebagai seorang pelayan. Yang pertama, apa sih arti kata melayani? Oleh karena itu, saya tertarik untuk memberikan tema kecil kita, yaitu menjalani hidup yang melayani. Yang menjadi dasar pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, saya ambil dari pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-6. Pertama Petrus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6 ya. Oke, saya akan membacakan untuk kita semua. Pertama Petrus pasal 5, ayat yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-6. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap dari pribadi kita masing-masing yang tidak hanya mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi mau merenungkan firman itu siang dan malam. Saya lanjutkan. Di sini berpatokan pada tema kita menjalani hidup yang melayani. Pertama-tama yang patut kita ketahui adalah apa sih arti kata melayani yang secara harfiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata melayani itu adalah membantu. Jika kita lihat dari bahasa aslinya, dari bahasa Yunani, kata melayani adalah diakoneo, yang artinya adalah to be as a friend and ethren, yang artinya adalah menjadi pelayan atau menjadi pembantu. Melayani diri untuk menolong dan membantu orang lain. Jika melayani dilihat dalam bacaan Alkitab lain, maka Matius pada pasalnya yang ke-20 yang ke-28 berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang ke dunia tujuannya untuk melayani. Bahkan pada Matius pasal 20 ayat 28 dikatakan,
Bahkan Yesus memberikan nyawanya untuk melayani. Melayani siapa? Melayani kita, orang-orang yang berdosa ini yang telah ditebus oleh Tuhan. Oleh sebab itu, tidak banyak orang yang dengan gampang untuk melayani. Padahal sekiranya semua orang tahu bahwa dalam kitab Matius berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanan. Di sini kakak mau simpulkan bahwa kebanyakan orang ketika dia mendapatkan tanggung jawab yang besar, dia merasa bahwa itu adalah kesempatan dia untuk memerintah. Padahal ketika dia mendapatkan sebuah tanggung jawab yang besar, itu adalah tugasnya untuk melayani orang-orang di bawahnya. Seringkali orang keliru dalam hal ini. Tema kita menjalani hidup yang melayani Tuhan merupakan sisi koin yang tidak boleh lepas dari tema besar kita, yaitu melayani Tuhan atau melayani manusia. Melayani menjadi suatu respon yang indah ketika seseorang mengalami hidup yang diberkati Tuhan. Bukan saja mereka yang duduk di dalam jabatan, bukan saja mereka yang berada dalam suatu pelayanan dalam gereja, setiap anak Tuhan sepatutnya seharusnya memiliki prinsip hidup yang melayani Tuhan. Ada 3 bagian di sini akan kita bahas pada pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Yang pertama, ayat 1, yang berbicara mengenai dasar kenapa kita hidup melayani Tuhan. Dan yang kedua, ayatnya yang kedua, dan hingga ayatnya yang kelima, yang di situ kita ada lihat 3 karakteristik. Yang pertama, soal kerelaan hati dalam melayani. Yang kedua, soal pengabdian diri dalam melayani. Dan yang ketiga, soal kerendahan hati dalam melayani. Dan bagian yang selanjutnya itu ada berbicara mengenai hadiah, upah atau reward yang akan nanti kita dapatkan. Dan kita berbicara mengenai yang pertama. Oke. Lanjut ya. Kita berbicara mengenai yang pertama. Kenapa sih kita harus melayani? Banyak orang bertanya. Tentunya pertanyaan ini bagi orang Kristen yang betul-betul tahu siapa itu Kristus merupakan suatu pertanyaan yang sangat konyol. Karena apa? Ketika kita bertanya, mengapa kita harus melayani? Tanpa disadari bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu datang untuk melayani kita. Oleh karena itu, tidak ada satu alasan pun yang mengatakan kenapa kita harus melayani. Itu hal yang pertama. Mengapa kita harus melayani? Karena Tuhan sudah lebih dahulu datang untuk melayani kita. Buktinya apa? Tuhan Allah telah datang melayani kita dengan mengurniakan anaknya, Tuhan Yesus, untuk menebus dosa-dosa kita. Tidak sampai di situ saja. Tuhan Yesus membuka pelayanan. Ada penyembuhan. Itu merupakan suatu pelayanan. Memberi makan 5.000 orang. Banyak mujizat yang Tuhan Yesus buat. Itu adalah bentuk pelayanan Tuhan di muka bumi. Yang dimana artinya kita tidak boleh berbantah-bantah kenapa kita harus melayani Tuhan. Sebenarnya itu pertanyaan konyol bagi orang Kristen yang percaya. Karena mereka tahu, sebelum kita melayani Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Jangan pakai contoh jauh-jauh. Ketika kita bangun dalam keadaan selamat, napas kehidupan kita masih rasakan. Itu adalah bentuk pelayanan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa menjaga napas kehidupan kita? Tentunya kita tidur ini, kita ngorok sampai lupa jam bangunnya. Nah, di saat kita ngorok itu, di saatlah itu Tuhan melayani kita. Dia menjaga kita dari serangan-serangan malam. Dia menjaga kita sehingga pagi kita bangun dalam keadaan selamat. Itu adalah bentuk pelayanan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di sini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak perlu merasa minder untuk melayani. Terkadang ketika kita mau melayani, kita merasa minder. Jika kita melakukan suatu pelayanan dengan rasa minder, kapan pelayanan itu akan berlangsung? Karena kita semua tidak sempurna. Oleh karena itu, ketika kita rasa ingin melayani, melayanilah. Jangan lihat apa yang orang katakan, tetapi percaya bahwa upah yang Tuhan siapkan di sorga adalah ya dan amin. Yang kedua, kita masuk dalam 3 prinsip yang penting dalam melayani. Yang pertama, sukarela.
Sukarela berarti kita tidak melakukan pelayanan itu karena terpaksa. Sukarela berarti kita tidak boleh memaksa. Sukarela itu keluar dari jiwa yang tahu apa adanya adalah sesuatu yang sudah diberikan terlebih dahulu. Artinya apa? Kita tidak menuntut apa-apa. Ketika Tuhan memberikan makan 5.000 orang, apakah dia menuntut bayar beta? Karena beta sudah kasih makan bosong. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, dia bilang, bayar aku dengan uang, karena Tuhan tidak menuntut itu semua. Itulah yang diajarkan Tuhan kepada kita. Ketika kita melayani, jangan berhak untuk menuntut sesuatu. Biarkanlah mereka memberi sesuai dengan apa yang mereka punya kepada kita. Itu adalah bentuk pelayanan dengan sukarela. Dan yang kedua, Rasul Petrus mengatakan bahwa kita harus penuh dengan pengabdian diri. Kita harus total. Jangan setengah-setengah ketika kita mau melayani. Seperti sekarang ya, kita walaupun kita dalam keadaan hanya melihat layar, di balik layar saja, kakak lihat di sini hanya 1-2 orang saja yang lihat. Di sini terbukti bahwa ada orang yang betul-betul dia mau melayani Tuhan, dan ada orang yang betul-betul dia hanya menjadi ekor yang mengikuti kemana induknya pergi. Ketika induknya hilang, dia hilang arah. Dia buta, dia tidak tahu apa-apa. Karena apa? Dia ketika mau melayani Tuhan, dia tidak dengan sepenuh hati melayani. Dari tadi jujur saya lihat di ibadah kita ini, yang masuk 1-2, tiba-tiba keluar. Yang masuk 1-2, tiba-tiba keluar. Nanti sebentar kita tanya alasan. Sonde ada paket kakak. Aduh beta sibuk. Aduh beta sibuk. Karena mana kalau tiap malam kau tidur Tuhan bilang beta sibuk. Pertanyaannya ketika kita mau bernapas Tuhan bilang beta sibuk. Besok mau kasih lu napas. Bagaimana? Coba. Kalau Tuhan juga sibuk, bagaimana kita punya kehidupan? Hanya ibadah 1 jam saja tidak bisa. Ini kan dipertanyakan. Tapi kalau ada orang yang chat, itu biar dia saudara pakai, jadi cari wifi di mana, koin hari harus balas dia punya chat. Mari kita melayani dengan sepenuh hati. Karena Tuhan tidak tanggung-tanggung melayani kita. Tuhan sampai mati di kayu salib loh. Tuhan mati di kayu salib, tidak main-main. Kakak mau tanya di Eiffel, apakah Eiffel berani mati untuk orang lain? Yang Eiffel tidak kenal. Tentunya tidak kan. Untuk sahabat baik saja Eiffel masih pikir-pikir dong. Iya toh? Ini Tuhan, Tuhan mati untuk kita. Ketika kita melayani Tuhan, kita masih dengan setengah-setengah. Perlu kita renungkan ini. Oleh karena itu saya harap, jangan karena kita dibatasi dengan virus corona, iman kita juga memudar. Kakak tidak mau sampai situ. Pelayanan kita tiba-tiba hilang. Jangan seperti itu. Karena orang betul-betul mau melayani Tuhan, dengan cara apapun dia tabrak. Intinya apa? Firman Tuhan terus disebarkan dimanapun, dan juga kerinduannya untuk melayani Tuhan itu tetap berjalan. Contoh Rasul Petrus. Jangan pikir Petrus ini dia menyebarkan firman Tuhan, ini ada bahaya-bahaya. Dia punya banyak tantangan, bahkan dikejar oleh orang-orang yang membenci mereka. Kan sudah jelas, mengikut Tuhan harus ada penderitaan. Bukan ikut Tuhan bilang aspal hot mix. Tidak. Aspal tidak hot mix kalau ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu jalan batu-batu. Tapi belum tentu aspal hot mix sampai sana ada sesuatu yang indah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, kita akan sampai kepada tujuan yang indah, yaitu apa? Hidup bersama Tuhan di surga kelak. Harus amin kan itu? Amin. Oleh karena itu, Eiffel nanti tolong kasih ingat teman-teman. Tolong, kita ini anggota persekutuan. Janganlah kita setengah-setengah dalam melayani Tuhan. Hadir saja dalam ibadah pun,
Itu adalah bentuk pelayanan kita untuk Tuhan. Kerinduan kita untuk Tuhan. Pada Mazmur pasalnya yang pertama ya, Mazmur pasal yang pertama dia berkata demikian. Ayatnya yang pertama, ayat yang kedua. Mazmur pasal 1 ayatnya yang pertama dan kedua dia berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya harap Evel sudah anggota CD, teman-teman lain juga sudah anggota CD, bisa merenungkan ayat ini dengan baik. Para poin yang kedua ini sangat penting sekali. Kita harus penuh dengan pengabdian diri, jangan setengah-setengah. Karena Tuhan sudah dengan penuh dan total. Karya keselamatan Tuhan itu total. Tidak setengah-setengah. Oleh karena itu, apakah pertanyaannya, jika kita cinta kepada Tuhan, maka apa yang harus kita berikan? Pelayanan kita juga harus total kepada Tuhan. Poin yang ketiga, kerendahan hati. Seorang pelayan harus memiliki hati yang kerendahan hati. Rendah hati beda dengan rendah diri. Jika kita di hadapan orang, kita boleh rendah hati, tapi jangan merendah diri. Karena ketika kita merendah diri, kita akan diinjak-injak. Boleh merendah hati. Terus timbul pertanyaan, aduh kakak, jika kau mau merendah diri ini kepada siapa? Jawabannya adalah ketika kita disampai kepada kaki Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, maka diperlukan kerendahan hati dan kerendahan diri. Kita merasa kita adalah manusia yang tidak berdaya, meminta pertolongan Tuhan. Itu adalah sebuah kerendahan diri. Tetapi ketika kita melayani sesama, maka yang dibutuhkan adalah suatu kerendahan hati. Agar apa? Kerendahan hati itu bisa memberikan pelayanan yang sempurna, pelayanan yang bisa disukai orang. Saya pernah ya, mungkin ada beberapa kali saya dengar itu ada mungkin ada pelayan-pelayan yang dia sampai itu, beta foto empat. Dia bilang, beta sudah omong tinggi ya kawan-kawan dong. So, Bapak Ibu jemaat-jemaat, saya tidak omong tinggi. Tidak omong tinggi, tidak omong tinggi, tidak omong tinggi ini, tidak omong tinggi ini. Padahal dia sudah omong tinggi. Dia bilang, bukan beta mau omong tinggi, tapi beta foto empat. Loh, omong tinggi itu hanya menutupi dia punya rasa sombong di hadapan kita. Ada pelayan begitu. Dia bilang, beta bukan omong tinggi, tapi satu NTT beta sudah lewati semua. Bukan omong tinggi. Pasti kita berpikir, terus kalau seomong begitu, padahal itu sudah omong tinggi. Dia hanya pakai bilang, beta tidak omong tinggi supaya mengelabui kita sebenarnya. Biarkanlah Tuhan yang tahu perjalanan imanmu dengan Tuhan. Jika orang lain tahu, biarlah mereka tahu sendiri. Supaya apa? Nama Tuhan tetap dipermuliakan. Bukan kita dimuliakan, tetapi nama Tuhan tetap terus dipermuliakan. Kerendahan hati perlu sekali ya untuk menjadi seorang pelayan. Dan yang keempat, saya tambahkan di sini. Seorang pelayan adalah seorang pelayan yang harus konsisten. Tidak neko-neko. Konsisten dalam ini hal apa kakak? Konsisten dalam waktu. Konsisten dalam pelayanan. Terkadang kita bercanda dengan waktu ya. Saya lucu sekali. Makanya orang bilang begini, orang lebih takut sesuatu yang kelihatan daripada sesuatu yang transenden atau tidak kelihatan. Kita kalau sekolah hari Senin, kalau sudah terlambat itu keringat besar ke biji jagung. Tetapi kalau pergi gereja, dia tepak ke habis ini pendeta hoto baru dia masuk. Supaya jangan lama. Itu betul. Kita tertawa, tapi memang kenyataannya begitu. Bukan saja anak muda, tapi orang tua pun juga ada. Pergi kerja, lihat atasan, wih, takut setengah mati, aduh terlambat. Tapi pergi gereja, dia tunggu orang sebelum habis supaya biar pijang lama. Kalau berdoa nanti dia takutnya berdoa, ditutup mata lupa amin.
Itu yang bahaya. Jadi menjadi seorang pelayan, kita harus menjadi seorang pelayan yang konsisten. Poinnya yang keempat. Konsisten dalam waktu. Konsisten dalam pelayanan. Apa yang ingin kita dicapai dalam pelayanan? Oh iya, saya lihat pada ini persekutuan ini, teman saya yang ini, dia ada masalah ini. Saya harus konsisten selesaikan permasalahannya. Itu dalam melayani. Jangan karena kita lihat di permasalahan tidak kunjung selesai, kita lepas. Berdoa, Tuhan tuntun saya. Saya mau membantu dia, Tuhan. Karena kalau apa? Tuhan sudah membukakan jalan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Yang penting kita meminta kepada Tuhan. Maka semuanya yang mustahil akan dimudahkan oleh Tuhan. Jadi, saya harap kita ingat 4 poin penting pada poin kedua ini. Yang pertama adalah sukarela. Yang kedua adalah penuh dengan pengabdian diri. Yang ketiga kerendahan hati. Dan yang keempat adalah konsisten dengan pelayanan. Yang terakhir, tentunya pelayanan ini Tuhan memberikan kita reward. Tuhan memberikan kita hadiah. Kita pada pembacaan kita di sini pada ayatnya yang keempat ya. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Itu adalah reward yang lebih berharga daripada emas. Dia lebih berharga dari apapun yang dunia tawarkan. Ada amin, Kosone. Amin. Karena apa? Dunia ini hanya tempat kita, kalau saya pribadi, saya menganggap dunia adalah tempat persinggahan saja. Tetapi rumah kita yang asli itu ada di sana. Amin. Kita ini hanya berpetualang di dunia ini. Kita berpetualang. Tuhan kasih kita peta yang adalah ini. Tuhan kasih kita peta untuk jalan pulang. Sekarang tergantung kita. Kita mau berpetualang habis, kita mau pulang pakai ini peta, ataukah kita mau pakai ini peta. Tergantung dari pribadi kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, reward apa sih yang kita peroleh? Terakhir, menjalani hidup yang melayani Tuhan ditutup dengan prinsip yang penting. Ada upah, ada reward. Alkitab berbicara secara jelas, tetapi di sini Alkitab pada ayat yang keempat itu Alkitab memakai kata mahkota. Yang dimaksud adalah mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota abadi, mahkota yang tidak dapat layu. Itu kata yang dipakai menunjukkan suatu pasti ada reward dari Tuhan. Bisa kita lihat dalam 1 Korintus 3 ayatnya ke-8, Paulus berkata, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Dalam pertama Korintus 15 ayat 58 mengatakan, ia mengingatkan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku akan datang segera, dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi teman-teman, walaupun kita berat, kita menderita untuk melayani Tuhan, tentunya kita berjalan bersama Tuhan. Itu seperti tadi kakak bilang, jalan tidak hot mix, jalan berbatu, berliku-liku tajam, melewati jurang yang tinggi. Tetapi satu kata yang selalu kita pegang bahwa apa? Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak ketika kita berjalan bersama Tuhan. Banyak yang tantangan yang kita hadapi, tetapi satu hal lagi yang kakak mau ingatkan, bahwa dalam pelayanan kita ada banyak hal-hal besar yang kita hadapi, banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi percayalah, jika jalan itu telah semuanya akan dimudahkan oleh Tuhan. Ketika kita merasa pintu sudah tertutup, percayalah, ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan memiliki 1001 pintu untuk kita. Banyak jalan keluar yang dapat Tuhan tawarkan. Yang penting apa? Iman kita, pelayanan kita betul-betul sungguh-sungguh kepada Tuhan, sukarela kepada Tuhan, betul-betul penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan konsisten dan penyerahan diri. Maka kita akan mendapatkan hal yang terakhir, yaitu apa? Reward, mahkota kehidupan yang akan kita rasakan. Ini adalah firman Tuhan yang akan renungan yang kakak berikan untuk kita pada malam hari ini.
Dan menurut tema besar kita, melayani Tuhan atau melayani manusia. Menurut kakak pribadi yang ingin saya berikan, saya bagi kepada Evel dan teman-teman semua yang ada di ibarat kita pada malam hari ini. Yang tadi saya jelaskan ini hal yang melayani kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah melayani manusia juga? Ya tentu iya melayani manusia. Kita diharuskan untuk melayani sesama kita. Tetapi yang membuat perbedaan, ada kata kutipnya, yang membuat perbedaan itu adalah pelayanan dua versi. Yang pertama, versi jasmani dan rohani, dan yang kedua adalah versi keraginan. Versi jasmani dan rohani, pelayan kepada manusia, versi jasmani dan rohani. Dapat kita lihat dalam kitab Lukas, Injil Lukas, pasalnya yang ke-26. Injil Lukas, pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-29. Oh, maaf ya. Injil Lukas 20. Oh, Matius 6. Matius 6 ya, minta maaf, minta maaf. Matius 6 ayat 3 sampai 4. Ya, Matius 6. Mengenai memberi ya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Itu adalah pelayanan jasmani dan rohani. Pelayanan jasmani dan rohani seperti apa? Kita mulai dari jasmani. Pelayanan jasmani seperti apa? Kita memberikan kepada orang yang membutuhkan. Terkadang kita lupa bahwa seseorang dia lapar, tetapi kita tidak sadar bahwa lewat kita, Tuhan mau memberikan makan kepada dia. Ketika kita mendapatkan berkat berlebih, itu bukan sedikitnya untuk kita, tetapi kita harus sadar bahwa berkat berlebih itu Tuhan kasih untuk kita kasih kepada orang lain yang membutuhkan. Itu adalah pelayanan kepada manusia secara jasmani. Pelayanan manusia secara rohani. Ya seperti hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, mereka berdoa bagi orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Itu pelayanan secara rohani. Seperti diakonia gereja. Itu pelayanan secara rohani. Sekarang kita masuk pada versi kedua, pelayanan secara keraginan. Pelayanan secara keraginan tentunya adalah pelayanan yang bertentangan dengan ajaran kita. Ketika orang datang, aduh kakak, beta saudara jalan kilor ini bagaimana? Oh sudah kakak pidukun sah. Pasti dia bantu. Itu dukung terlalu jago kakak. Baru-baru Piala Dunia ini dia tebak betul. Sudah. Dia itu satu pergi ke dukun. Nah itu pelayanan menurut keraginan. Oleh karena itu, kesimpulannya untuk firman Tuhan, renungan kita pada malam hari ini bahwasannya bahwa pelayanan kepada Tuhan dan pelayanan kepada manusia itu adalah sah-sah saja. Karena Tuhan pun datang untuk melayani manusia. Oleh karena itu dia mengajarkan kepada kita untuk melayani sesama. Tetapi hikmat Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa lagi bahwa ketika kita melayani, maka biarlah kita harus melayani dengan sukarela, kita harus melayani dengan pengabdian diri, kita harus melayani dengan penuh kerendahan hati, dan kita harus melayani dengan konsisten. Maka kita akan mendapatkan reward dari Tuhan yang berupa mahkota kehidupan. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke teman-teman, terima kasih atas kesediaan dari Kak Adilete yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Kita akan merespon
firman Tuhan dan kita menaikkan pujian syukur yang berkata, datanglah dan bertata. Ya, ayo orang semua membawa maju ke depan. Semuanya langsung. One, two, three. Lukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan dalam jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa kebangkitan baru. Oke, kita akan masuk dalam doa syafaat. Barangkali teman-teman ada beban doa yang perlu disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Dan doa syafaat dari KADDT. Silakan yang mempunyai doa syafaat. Ada yang mau sampaikan dia punya beban doa, kami memberikan waktu beberapa menit untuk bisa didoakan. Kita kasih waktu 2 menit, FLE, mungkin ada yang mau beban doa didoakan, supaya kita bisa bawa. Kalau beta berdoa untuk persekutuan dengan badan pengurus dong, itu dengan orang tua, dengan bapak ada kerja, itu Saka. Oh, siap. Barangkali teman-teman ada yang mau menyampaikan doa, pergumulan doa, silakan tulis di kolom komentar. Oh, mungkin tidak ada kakak doa sudah Oke Kak, akan. Ya. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami anak-anak-Mu di hadapan hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami, atas perkenanan Tuhan ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, tiba saatnya Tuhan kami masuk dalam doa kami Tuhan. Doa beban pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Namun sebelum daripada itu Tuhan, mari Engkau mengampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan, agar biarlah kami selalu disucikan oleh Tuhan, agar biarlah Tuhan selalu mendengar setiap doa kami Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa Maha Murah, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini Tuhan. Tuhan boleh menjaga kami dalam segala aktivitas kami, mulai dari pagi, siang, hingga malam ini Tuhan. Aktivitas kami semua boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami percaya itu semuanya kami lewati bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi karena campur tangan Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan, sehingga aktivitas kami hari ini boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa Mamur, Bapa yang kasih. Di malam hari ini ya Tuhan, kami, anak-anak-Mu, datang kepadamu ya Tuhan, dalam ibadah ini Tuhan, menaikkan seluruh doa pergumulan kami ke dalam kasih Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar Tuhan.
Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini, Tuhan. Tidak lalu begitu saja dari pikiran kami, dari hati kami, melainkan boleh kami terima dari bekal juga Tuhan dalam menjalani sisa kehidupan kami di muka bumi ini, Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, di saat ini juga Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Berdoa menyerahkan persekutuan anak Kristen ya Tuhan, yang ada di Kupang ini, Tuhan. Terangkiku. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, atas campur tangan Tuhan. Kaki dian ini boleh terbentuk. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati orang-orang yang telah merintis persekutuan ini. Biarlah berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa juga untuk badan pengurus persekutuan ini. Tuhan, Tuhan berkati mereka dalam usaha mereka ya Tuhan. Untuk memajukan persekutuan ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga datang kepadamu berdoa menyerahkan orang tua mereka masing-masing yang Tuhan titip, yang Tuhan percayakan untuk boleh mengasuh mereka ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa, biarlah hikmat, kepintaran, umur panjang Tuhan berikan kepada orang tua mereka masing-masing. Tuhan berikan mereka tanggung jawab, agar biarlah mereka boleh bertanggung jawab dengan baik dalam mendidik setiap anak-anak mereka. Terima kasih ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan juga berkati setiap pekerjaan dari orang tua mereka masing-masing ya Tuhan. Biarlah lewat pekerjaan mereka ya Tuhan, mereka selalu mendapatkan berkat yang datang daripada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka masing-masing. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga datang kepadamu terkhususnya berdoa menyerahkan anakmu Evel, bapaknya yang sementara bekerja. Tuhan berkati anakmu sebagai seorang kepala keluarga, tanggung jawab anakmu untuk menafkahi rumah tangga ini Tuhan. Dalam pekerjaannya Tuhan berkati. Biarlah apa yang dilakukan ya Tuhan selalu berkenan di hadapan hadiratmu Tuhan. Tuhan lancarkan setiap tugas dan tanggung jawabnya dalam pekerjaannya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan selalu mengalir lewat kehidupan anakmu Tuhan. Agar biarlah keluarga selalu merasakan kasih Tuhan lewat kehidupan anakmu ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa menyerahkan teman-teman Tuhan, teman-teman kami yang hari ini bersama-sama mengikuti ibadah bersama kami Tuhan. Tuhan berkati mereka semua. Dalam pergumulan mereka masing-masing, mari Engkau menjawab seteruan kehendak-Mu Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa murah, Bapa maha kasih. Kami juga tak lupa datang kepadamu ya Tuhan. Berdoa menyerahkan negara kami tercinta ini ya Tuhan, Engkau memberkati. Pemerintahan yang memimpin negara kami tercinta, mulai dari presiden, para menteri jajaran hingga bawahan, Tuhan berkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Tuhan mau turut campur tangan, Tuhan memberkati, agar biarlah setiap apa yang mereka lakukan ya Tuhan, itu semuanya datang daripada Tuhan, dan membawa hal yang positif dan juga kedamaian bagi negara ini Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa terkhususnya Tuhan untuk virus corona saat ini menyebar merajalela di negara kami tercinta, bahkan di dunia ini Tuhan, kami tidak dapat melihat virus ini Tuhan. Kami tetap bersandar kepadamu Tuhan. Mari Tuhan berikan kami kesehatan selalu, penjagaan, biarlah kami selalu dijaga oleh Tuhan dalam segala aktivitas kami dijauhkan dari virus ini Tuhan. Agar biarlah kami semua selalu merasakan